Pemirsa, kami ajak Anda kembali untuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang yang melibatkan Ferdy Sambo CS. Peristiwa di Duren 3. Nah, tadi Bapak ngomong peristiwa pelecehan, sekarang berubah menjadi peristiwa Duren 3. Pelecehan dan penembakan juga, intinya itu. Yang tegasnya yang mana nih? Peristiwa pelecehan di Duren 3 atau peristiwa Duren 3? Peristiwa pelecehan dan penembakan di Duren 3, Pak. Ya. Sambonya ngomong kalau itu peristiwa pelecehan di Duren 3. Betul, Pak. Oh gitu. Waktu Pak FS datang ke sana, ke mana tadi? Ke Paminal ya, di kantor Ke Propos, Pak. Propos. Ada nggak Bapak melihat berempat ini melakukan suatu peragaan atau apa nggak di dalam situ? Tidak? Nggak ada. Tidak ada? Tidak lihat, Pak. Setelah itu, dari apakah benar dari cerita-cerita ini sehingga Bapak buat tadi kronologis ini? Iya. Itu kronologisnya Propos itu, Pak. Itu patokan saya untuk menanyakan kepada mereka, Pak. Nah, Gitu loh, Pak. Oke. Kalau Pak ini siapa namanya? Pak Cuk. Tadi Pak Cuk menjelaskan datang ke situ ya, ke apa namanya? Ke lokasi itu ya. Di TKP, ya. Di TKP sore itu juga ya. Ya. Ada nggak dijelaskan secara detail apa namanya oleh RR, Ricky sama Kuat ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Setahu saya sempat ngobrol nggak sama orang terdakwa 3 itu di TKP. Di TKP saat itu saya ketemu Richard, saya tanyakan, Chat ada apa? Richard hanya menjawab siap dan hanya begitu. Kan belum ditanya, kok jawabannya siap dan apa yang ada apa, Chat? Ya, pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan dari 7 saksi yang dihadirkan jaksa dalam persidangan yang melibatkan Ferdy Sambo CS. Dalam hal ini saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Tadi video CCTV sudah diputarkan dan ditonton bersama untuk mengetahui seperti apa informasi yang diterima dari saksi dan juga apa yang dilakukan saksi setelah melihat kejadian itu. Rumah Duren 3 itu sekitar pukul berapa? Dan pemirsa, sidang kasus pembunuhan atas Brigadir Yosua Huta Barat ini masih berlangsung dan kembali mengingatkan masyarakat akan banyaknya personil kepolisian yang ikut terseret dalam kasus ini. Hari ini saja ada 6 anggota kepolisian dan 4 diantaranya merupakan terdakwa obstruction of justice yang terlibat dalam sidang kali ini. Nah, dalam sidang atas terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf, 7 anggota kepolisian diperiksa sebagai saksi. 4 diantaranya merupakan terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, yakni Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan juga Cuk Putranto. Saat ini saksi yang dihadirkan sedang ditanyai oleh jaksa penuntut umum apa peran mereka dan juga tugas mereka di kepolisian, dan apa kaitannya tugas mereka di kepolisian dengan aksi yang mereka lakukan saat mendengar kasus penembakan yang terjadi di rumah Ferdy Sambo. Menyatakan mendengar ada yang menanyakan kepada Kuat Ma'ruf, Ricky, dan Richard. Siapa yang menanyakan kepada mereka? Lalu bagaimana kita menakar peran para anggota kepolisian yang jumlahnya ini sangat masif dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo, dan sejauh apa kesaksian mereka bisa menjadi kunci persidangan. Kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Selamat sore, Prof. Suparji. Baik, selamat sore, Prof. Suparji. Selamat sore, Prof. Suparji. Baik.
Baik Prof, dengan saya Wilson di studio kita akan membahas seperti apa perjalanan sidang kali ini karena secara garis besar memang kita lihat komposisi saksi yang dihadirkan hari ini merupakan personil kepolisian dan 4 diantaranya juga adalah terdakwa dari kasus obstruction of justice. Seperti apa tanggapan Prof Suparji mengenai hal ini? Ya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini tentunya punya kapasitas sebagai seorang saksi. Kemudian yang kedua adalah bahwa keterangannya juga memiliki urgensi atau memiliki arti untuk membuktikan dakwaan dari jaksa, yaitu pembunuhan berencana. Nah, mengapa polisi dan mengapa yang dipanggil sebagai saksi? Karena pertama mereka terlibat dalam proses penghilangan barang bukti. Dengan adanya penghilangan barang bukti tadi, maka bisa diidentifikasi adanya perencanaan pembunuhan, meskipun dalam hal ini terjadi setelah kejadian pembunuhan. Ya, maksud saya adalah bahwa pada umumnya perencanaan itu kan terjadi sebelum peristiwa itu sendiri. Tapi ini terkait dengan yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan. Nah, ini untuk mengkonfirmasi bahwa dengan adanya penghilangan barang bukti, ya, maka menunjukkan adanya skenario yang telah disusun sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak adanya pembunuhan berencana itu. Atau pada sisi yang lain, bahwa pembunuhan berencana itu adalah benar adanya terjadi. Karena apa? Karena buktinya jejak-jejak tentang pembunuhan itu dihilangkan. Nah, sederhananya, kalau ini bukan pembunuhan berencana atau asumsinya itu yang diungkapkan di awal, adanya peristiwa tembak menembak, mengapa harus dihilangkan alat buktinya? Kan justru seandainya itu tembak menembak, barang bukti atau kemudian barang-barang yang terkait dengan tindak pidana tadi itu diamankan. Ini loh, yang terjadi adalah tembak menembak, buktinya ini loh, nah, misalnya rekaman. Nah, tetapi ini kan para anggota kepolisian disuruh menghilangkan jejak-jejak dari barang bukti tadi itu. Ini artinya mengkonfirmasi bahwa pembunuhan berencana itu benar adanya, bukan tembak menembak, bukan spontanitas, bukan sebuah reaksi. Ini antara lain yang bisa kita coba berikan pandangan dan pendapat mengapa mereka ini dihadirkan sebagai saksi. Nah, pada sisi yang lain juga menarik kalau mereka juga menjadi terdakwa di kasus obstruction of justice, yang tentunya mereka akan berusaha dalam dakwaan perkara yang bersangkutan untuk membebaskan diri dan melepaskan diri atau meringankan diri dari dakwaan obstruction of justice. Apa yang diungkapkan kali ini, meskipun ini adalah kapasitas sebagai saksi, tentunya tidak akan terlepas nanti ketika persidangan yang bersangkutan dalam perkara obstruction of justice. Artinya, bagaimana keterangan kali ini? Apakah yang bersangkutan berani jujur apa adanya, atau kemudian ada hal-hal yang dimanipulasi sehingga nanti pada persidangan yang bersangkutan bisa mempengaruhi fakta, mempengaruhi alat bukti dan sebagainya. Jadi menurut saya kapasitas yang bersangkutan pada si hari ini memenuhi dan memiliki urgensi. Baik, tapi bagaimana membedakan antara tugas mereka memang sebagai anggota polisi yang kemudian melakukan tugasnya untuk menyelidiki kasus Yosua Huta Barat, dan bagaimana membedakan juga antara mereka yang berpihak menutupi kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ini seperti apa nanti hakim memilah agar
tidak agar lebih jelas seperti itu? Ya, saya kira hakim dalam persidangan Eliezer, Kuat dan Ricky akan fokus pada pemenuhan unsur pembunuhan berencana. Maka keterangan-keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan itu akan dipilah, ya, akan dipilah untuk membuktikan tentang pembunuhan berencana tadi itu. Nah, dalam konteks yang bersangkutan bahwa pada satu sisi ini adalah melaksanakan perintah atasan, pada sisi yang lain ya ini adalah suatu perbuatan pidana. Bagaimana menempatkannya? Tentunya bahwa argumentasi mengatakan ini adalah perintah atasan itu tidak bisa serta-merta digunakan. Karena apa? Karena perintah atasan tadi harus selektif. Pertama, berhubungan dengan jabatan. Kemudian yang kedua, bahwa perintah atasan tadi adalah untuk kepentingan umum, ya. Perintah atasan tadi untuk pembelaan, perintah atasan tadi tidak bertentangan dengan agama, peraturan, hak orang lain dan sebagainya. Jadi ini tidak bisa kemudian mematahkan bahwa yang bersangkutan itu menghilangkan barang bukti dalam rangka melaksanakan perintah atasan. Karena perintah tadi adalah tidak benar, maka untuk itu ya tidak mestinya tidak dilaksanakan. Jadi menurut saya dalam hal ini hakim pada kasus persidangan Eliezer, Kuat dan Ricky akan fokus sejauh mana perbuatan-perbuatan para saksi tadi itu, keterangan-keterangan para saksi tadi itu mendukung pembuktian pembunuhan berencana tadi, Mas. Baik Prof, tapi yang menarik juga dalam sidang kali ini adalah ternyata tidak hanya membuat isu pembunuhan Yosua Huta Barat, tapi yang juga kami ingin sorot adalah berkaitan dengan kesaksian Pak Ito yang muncul saat persidangan, yaitu tentang nyanyian terkait bisnis ilegal yang dilakukan pejabat Polri, yang juga saat ini banyak dibahas warga di media sosial mengenai aliran dana dari bisnis tambang batubara ilegal. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Dan ketika nanti ini sudah diisukan, seperti apa penanganan proses hukum selanjutnya? Apakah perlu ada laporan atau bisa langsung diselidiki oleh pihak kepolisian? Ya, ini saya kira adalah satu dinamika yang menarik. Mengapa? Selama ini kan muncul sebagai sebuah narasi, sebagai satu opini yang tidak jelas, ya, tidak jelas arahnya, tidak jelas dasarnya, tidak jelas ya, buktinya, mengemuka bisik-bisik dan sebagainya. Tapi kali ini terungkap misalnya di dalam fakta persidangan, ya, sehingga ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena yang mengungkapkan telah disumpah. Yang mengungkapkan tentunya adalah telah memikirkan dampaknya jika keterangannya adalah palsu. Bahwa yang diungkapkan tentunya adalah sesuai yang dilihat, yang dialami, yang didengar secara langsung. Ini adalah suatu fakta persidangan. Oleh karenanya menjadi menarik, berarti ini mengkonfirmasi narasi-narasi, opini-opini yang berkembang selama ini. Persoalannya adalah bagaimana tindak lanjutnya atas fakta-fakta yang diungkapkan para saksi tadi. Nah, menurut saya bahwa ini bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme ya laporan dari masyarakat atau kemudian tindak lanjut dari penegak hukum untuk membuat terang benderang adanya suap tambang ilegal ini, ya, sehingga apa? Tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan unsur pencemaran nama baik seseorang, atau kemudian tidak menyebabkan citra negatif kepada institusi ini. Jadi ini harus ditindaklanjuti supaya apa? Sekali lagi mencegah fitnah, gitu, dan membuat terang benderang perkara dan mencegah rusaknya citra institusi. Jadi harus diperjelas
Jangan sampai ini adalah opini yang benar. Apalagi berbagai macam survei menunjukkan ya, mohon maaf, bahwa citra kepolisian itu berada di peringkat bawah setelah institusi-institusi penegak hukum yang lain, KPK, Kejaksaan, KPK, kepolisian. Ini kan harus ada kerja keras untuk memperbaikinya, untuk merecovery, bukan berarti berkompetisi kelembagaan, tetapi adalah membuat sebuah yang benar. Jangan sampai sesuatu yang fitnah, sesuatu yang bersifat opini, asumsi belaka. Jadi menurut saya ini perlu ditindaklanjuti, ya. Baik. Nah, meskipun tadi Prof juga menyindir sedikit soal fitnah-fitnah yang juga ini ternyata menyeret nama Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto yang ternyata memang sudah dibantah oleh yang bersangkutan. Nah, tapi sevital apa, Prof, posisi dari seorang Kabareskrim dalam pusaran kasus yang menyangkut bisnis di daerah selama ini? Ya, sekali lagi bahwa bantahan itu harus dilakukan sekiranya itu adalah tidak benar. Disitulah siapa yang mengungkapkan kemudian harus mempertanggungjawabkan. Kalau ini adalah menjadi sebuah fakta persidangan, maka ya perlu tindak lanjut, ya perlu penelusuran, perlu penyelidikan. Jangan sampai hanya sekedar membantah, jangan sampai sekedar hanya tidak membenarkan apa yang disampaikan, tetapi yang perlu dilakukan adalah menghadirkan fakta-fakta yang bisa membantah terhadap keterangan tersebut. Karena keterangan ini adalah tidak main-main gitu loh. Bahkan kalau perlu ya, kalau ini keterangan adalah palsu, perlu ditindaklanjuti gitu loh. Ini adalah sebagai sebuah keterangan palsu. Baik. Sehingga dengan demikian semua menjadi clean. Bahwa hukum itu adalah perlu clean ya, bersih dan jelas supaya tidak muncul persepsi-persepsi negatif. Karena kita semua adalah mencintai institusi Polri ini. Baik, selain kasus yang melibatkan Ferdy Sambo, kita juga harus perhatikan kasus mengenai suap tambang ilegal. Apakah ini menjadi isu bohong atau malah justru menjadi isu baru yang perlu dibahas? Terima kasih Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Prof.